Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Ben Sumadiwirya. Sebagai kreator konten populer, Ben Sumadiwirya telah menciptakan niche yang khas di dunia digital. Dengan analisis karakter yang mendalam, ia menyisipkan bakat komedi, keterampilan akting yang luar biasa, dan pengeditan yang rapi ke dalam konten viral yang menghibur sekaligus mendidik. Melalui gaya satir, Ben mencuri perhatian netizen melalui karakternya, Bobby Saputra yang bergaya mewah. Latar belakangnya sebagai chef dan food vlogger memberikan perspektif unik dalam penciptaan konten. Dengan lebih dari 1,1 juta pengikut di Instagram dan kolaborasi dengan merek-merek mewah serta platform e-commerce, Ben terus mengeksplorasi jalan kreatif baru sambil menginspirasi perubahan dalam dirinya dan masyarakat. Dian Fiona. Melalui Jiniso, Dian Fiona menginspirasi Gen Z dengan tagline Jiniso emang keren, menghadirkan pendekatan baru untuk denim dengan kreativitas, kenyamanan, dan pemberdayaan bagi komunitas. Diluncurkan pada 2019, Jiniso menjawab kebutuhan pasar akan jeans yang nyaman namun trendy. Dalam proses bertumbuhnya Jiniso, Dian telah bekerja sama dengan kreator konten Fuji untuk konten travel yang inspiratif di masa pandemi dan berkolaborasi dengan aktris Sandrina Michelle untuk kampanye Super Jeans Superwoman untuk anniversary Jiniso kelima. Kedepannya Dian berencana memperluas Jiniso ke pasar Asia dengan tetap fokus pada kualitas dan inovasi merek yang berkelanjutan. Yvonne Magdalena. Yvonne Magdalena, pendiri Von World, mencerminkan tekad, kreativitas, dan keseimbangan saat ia memimpin brand fashion suksesnya di lini pakaian dan tas. Dengan hasrat pada fashion sejak kecil, Yvonne mentransformasi kecintaannya dalam mendesain ulang pakaian menjadi bisnis yang berkembang. Meskipun tanpa pendidikan formal di bidang desain, menyeimbangkan karir dan keluarga, ia menekankan kualitas waktu dan fokus di semua aspek kehidupannya. Terinspirasi oleh contoh dari ibunya, Yvonne menghargai integritas dan kerjasama dalam kepemimpinan, serta berniat menjadikan Von World sebagai brand yang diakui secara internasional. Bagi Yvonne, fashion adalah ekspresi diri dan wadah untuk menciptakan dampak yang berarti. Dr. Neisa Sinaputri. Dr. Neisa Sinaputri atau yang akrab disapa Dok Ne adalah pendiri The Skin Bars, klinik estetika modern di Solo yang fokus pada perawatan anti-aging. Dengan misi menginspirasi para wanita untuk merayakan kecantikan dan meningkatkan cinta pada dirinya sendiri, Dok Ne percaya setiap wanita adalah spesial. Setelah menempuh pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan sertifikat anti-aging di luar negeri, ia berkomitmen untuk membuat perawatan anti-aging lebih mudah dijangkau, terutama di kota-kota kecil. Kliniknya menawarkan berbagai perawatan berkualitas, termasuk Dok Ne Signature Cocktail yang efektif untuk meregenerasi kolagen dan mencegah 5 tanda penuaan sekaligus. Dok Ne terus belajar dan berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina adalah sosok bintang yang menginspirasi generasi muda Indonesia melalui karya dan kiprahnya yang luar biasa. Prilly memulai debut aktingnya dalam berbagai sinetron populer dan kemudian merambah pula dunia perfilman, membintangi film-film populer seperti Danur, Budi Pekerti, dan Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Prestasinya pun tidak main-main, diakui dengan berbagai penghargaan termasuk Piala Citra untuk aktris pendukung terbaik 2023. Kini Prilly memegang posisi sebagai ketua pelaksana FFI untuk periode 2024-2026. Peran yang memperkuat komitmennya terhadap kemajuan perfilman Indonesia. Di luar seni, Prilly juga aktif mengembangkan berbagai usaha dengan brand kuliner, fashion, dan kecantikan miliknya dan melakukan beberapa inisiatif sosial dan lingkungan. Isyana Saraswati. Isyana Saraswati telah menjelma menjadi ikon dalam industri musik Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi serta penulis lagu yang berbakat dan penuh dedikasi. Lahir pada tanggal 2 Mei 1993, wanita yang akan menyelenggarakan konser solo perayaan karir selama 1 dekade ini telah menunjukkan talenta luar biasa sejak kecil. Ia mulai bermain piano klasik di usia 4 tahun dan menguasai berbagai alat musik. Pendidikan musiknya di Nanyang Academy of Fine Arts and Royal College of Music membentuknya menjadi musisi serba bisa. Selain berfokus pada musik, Isyana juga terjun ke dunia akting, menikmati setiap tantangan baru yang dihadapinya. Dengan mendirikan label rekaman Red Rose Records pada 20 Oktober 2020, ia terus menunjukkan inovasi dan semangatnya untuk mengejar mimpi dan menginspirasi generasi mendatang. Brian Cahyanto.
Azarin Cosmetics adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta kecantikan Indonesia. Namun tahukah Anda siapa sosok yang berdiri di belakang kesuksesannya? Ia adalah Brian Cahyanto. Sejak mengambil alih peran CEO pada 2015, Brian telah membawa bisnis keluarga ini melesat ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari mengalihkan fokus dari B2B ke B2C, mengadopsi tren kecantikan Korea, hingga menghadirkan inovasi yang tiada hentinya. Semua usaha dan strategi ia terapkan untuk tetap unggul di industri kecantikan yang penuh persaingan ketat. Di bawah kepemimpinan Brian, Azarin kini menawarkan lebih dari 200 produk berkualitas tinggi dan meluncurkan brand-brand baru seperti Azarin Kids untuk anak-anak dan Wonderlux untuk perawatan rambut, serta bahkan menjangkau pasar internasional seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan UAE. Susan Yin mendirikan First Luxury pada 2013 dengan berfokus pada barang mewah otentik yang eksklusif dan diminati para kolektor. Berbasis awal di Singapura, brand ini membuka toko pertamanya di Mandarin Gallery, Orchard Road. Saat pandemi, Susan meluncurkan aplikasi digital untuk transaksi barang pre-loved dengan aman dan nyaman, serta memperluas jangkauan ke market Indonesia di tahun 2023 dan Amerika Serikat pada 2025. Ia percaya bisnis yang kuat harus bertahan dalam segala situasi. First Luxury juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi recycling, memberikan pilihan mewah dengan harga yang lebih terjangkau. Tasya Farasha adalah sosok inspiratif di industri kecantikan yang kini dikenal sebagai beauty influencer, CEO dan pendiri Mother of Pearl, serta co-founder Golden Black Coffee. Kecintaannya pada dunia makeup sudah dimulai sejak kecil. Dan kini ia aktif menciptakan konten menarik mulai dari review produk kecantikan hingga tutorial makeup mendidik dengan gaya bold yang menjadi ciri khasnya. Kejujuran dan ketelitiannya dalam mereview produk semakin menambah daya tarik dan kepercayaan audiens terhadap konten-konten yang ia suguhkan. Melalui setiap konten yang dihadirkan, Tasya tidak hanya berbagi tips dan trik, tapi juga memberikan edukasi dan inspirasi bagi mereka yang bercita-cita berkarir di bidang kecantikan, mendorong mereka untuk mengejar passion dan meraih impian. Felix Zulhenry dikenal sebagai ilmuwan, pengusaha, dan konten kreator di media sosial. Perjalanannya dimulai di Selandia Baru, tempat ia menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor dan bekerja di bidang penelitian serta hukum kekayaan intelektual. Meski sukses di negeri orang, Felix memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Seosar, Sumatera Utara, dan mendirikan Kebun Evi, sebuah destinasi agrowisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman menginap di kabin yang unik dan program edukasi ternak lebah. Melalui Kebun Evi, Felix juga meluncurkan berbagai inovasi produk seperti kopi, coklat, skincare, dan propolis. Selain itu, melalui akun media sosialnya, ia juga sering berbagi wawasan ilmiah tentang nutrisi dan gaya hidup dengan cara yang mudah dipahami. Baik, langsung saja saya undang ke atas panggung. Yang pertama, Ben Sumadiwirya. Give it up for Ben, everyone. Congrats, Ben. Dan selanjutnya, Dian Viona. Alright, Ben. And next, Dr. Nisa Sinaputri. Selamat, dokter. Dan undang juga ke atas panggung. Ladies and gentlemen, give it up for Prilly Latukonsina. Hai Prilly, terima kasih sudah hadir Prilly. Oke, selanjutnya boleh nggak tepuk tangan untuk the one and only Isyana Saraswati, ladies and gentlemen. Oke. Ini rocker banget nih ya, sampai ke mata-matanya Isyana. Thank you. Next, please welcome Susan Yin. Selamat Mbak Susan. Alright. Next stop we got Tasya Farasha. Alright. Hai Kak Tasya. Selamat untuk awardnya. And last but not least, please join with us on stage, Felix Zulhenry. Oke. Inilah para penerima dari sesi kedua di Alpha Under 40 by High End Magazine. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk
Para penerima award, selamat sekali lagi saya undang untuk bersama kami di atas panggung kembali Ibu Liliana Tanusudibyo untuk menyerahkan bouquet bunga dan juga plakat untuk para penerima dari The Alpha Under 40 2024 by High End Magazine. Harapannya sama, semoga setiap individu yang diapresiasi hari ini terus berusaha, terus persisten, dan menjadi pribadi yang impactful. Tidak hanya untuk keluarga, tapi lebih luas lagi untuk community, even bigger, bangsa dan negara. Karena yakin setiap anak-anak Indonesia punya peran yang masing-masing yang berbeda, namun tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat kebangsaan. Sekali lagi selamat untuk band, untuk Dian, Viona, Dr. Nesia, Sina Putri, Prilly Latukonsina, Isyana Saraswati. Selamat Isyana. Dan juga selamat untuk Susan Yin. Bouquet bunga ini dipersembahkan oleh Fagetti. Selanjutnya untuk Tasha Paresha. Selamat Tasha. And last but not least, our coolest scientist in town, Felix Zulhendri, everyone. Oke, Ibu boleh di tengah, kita foto bersama dulu. Ya pasti dong, apapun apresiasi yang diberikan ke aku itu udah pasti pencapaian yang sangat-sangat memotivasi aku juga untuk terus lebih baik lagi, berkarya yang semangat gitu, menghasilkan karya-karya yang baik juga gitu. Apa ya, kalau aku tuh tipenya nggak boleh cepet puas kan sama apapun yang kita dapetin, karena kalau cepet puas nanti jadi males untuk kayak lebih baik dan mengevaluasi diri gitu. Jadi kalau aku penghargaan itu aku jadikan motivasi aja buat lebih baik lagi gitu. Merasa senang sekali being honored, dipercaya atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Tapi ini membuat saya untuk terus belajar lagi, lebih humble, dan apa yang bisa saya berikan ke masyarakat sehingga penghargaan ini bisa lebih berguna. Mungkin saya berusaha untuk menjadi diri saya apa adanya, selalu mengupgrade ilmu. Saya tidak pernah merasa puas sehingga saya pun terbuka pada masukan. Ya, itu. Pencapaian terbesar aku adalah aku membangun bisnis bersama dengan suami, keluarga tetap saling mendukung, suami dan istri, terus juga membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Karena target audiens kita juga anak muda, jadi banyak banget Gen Z di kantor kita yang berkembang dari nol sampai sekarang tuh udah hebat-hebat. Prinsip aku, kita semua manusia nggak ada yang sehebat apa gitu, semuanya mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita stuck, kita buntu, sebenarnya kita tinggal meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mencari jalan keluar, memberikan keputusan yang paling benar gitu. Pencapaian besar ya, terutama yang paling terlihat nyata ya, tahun lalu saya bisa membuka branch di Indonesia, dan tahun depan 2025 saya akan membuka branch yang ketiga di Los Angeles, Amerika Serikat. Prinsip dalam menjalankan bisnis yang penting kita nggak mudah menyerah, terus kita menguasai bidang yang memang kita kerjakan, honest and loyal, terus kita juga harus memberikan yang terbaik untuk customer kita, service, pelayanan, dan juga selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Oh ya, terima kasih banyak buat award ini. Saya terima kasih, very honored. Everything I do through Jesus. Everything I do through Him. Everything I do for Him. If you give God the victory and the glory, He will give you everything you want. Seneng banget sih, kayak ternyata setelah berbagai macam evolusi musik yang Isyana telah alami, ternyata masih mendapatkan apresiasi yang begitu besar gitu ya dari High End. Jadi sekali lagi semoga tetap inspiratif dan semoga karya-karya yang aku ciptakan bisa membawa impact yang baik terutama buat Indonesia sih.
Hai HN, aku Isyana Sarasvati mau ngucapin thank you so much for the award. Terima kasih sudah mengapresiasi aku dan semoga semua karya-karya yang aku ciptakan bisa terus menginspirasi dan membawa dampak baik untuk Indonesia dan untuk generasi yang muda juga. Mimpi itu mungkin terlihat jauh, tapi kenyataannya dapat terwujud ketika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Itulah salah satu kunci awal kesuksesan yang kita raih. Best Dress sore ini dimenangkan oleh ada 2 orang. Yang pertama boleh nanti ke atas panggung bersama saya, Dian Fiona. Nah Dian boleh ke atas panggung. Oke, iya harus kalau Best Dress harus kita perlihatkan. Oke, boleh di sini, Mbak Dian. Yes, oke. Satunya ya, we still have one more spot. Ladies and gentlemen, put your hands together for Prilly Latukonsina. Prilly, yes. Prilly tadi aku dengar macet-macetan ya. Aduh nggak apa-apa, Jakarta. Di situ boleh Prilly? Oke. Tepuk tangan dong untuk our best dress. Ya Prilly dan Mbak Dian terima kasih. Tapi sebelumnya ya saya undang dulu. Ini yang menyerahkan hadiahnya langsung ya. Ini sahabat saya. My long gone friend, Lycia. Our editor-in-chief HN Magazine, Lycia. Where you at? Coming up. Tepuk tangan dong untuk Lycia. Biasanya Lycia menemani saya dari awal ya. Tapi this year, she got something to do backstage. Alright Lycia, please untuk Mbak Dian. Tidak menyangka karena memang aku udah persiapkan jauh-jauh hari supaya memberikan yang terbaik juga. Karena HN udah memberikan yang terbaik buat aku, menyesuaikan juga karena di sini banyak banget artisnya. Jadi aku berusaha untuk menyeimbangkan lah dengan warna merah ini, dengan dress yang polos seperti ini. Ya, terima kasih juga sudah dipilih sebagai best dress hari ini. Ini aku buat dengan Anskutur. Anskutur itu adalah teman aku sendiri juga. Dia yang bikin wedding dress aku. Jadi sampai keterusan lah bikin dress sama dia. Jujur aku kaget aku best dress karena ada kejadian yang sangat unik ya hari ini. Tiba-tiba bermasalah resleting dressnya. Tapi karena timku yang luar biasa, stylistku Andre Panaga, terus ada Kame juga, dia berusaha last minute benerin sletingnya. Dan ini emang udah langganan aku dari Maison Mat. Di beberapa acara aku udah selalu pakai dia. Jadinya ya seneng aja. Menggapai kesuksesan memang dibutuhkan semangat, kerja keras, dan jiwa pantang menyerah. Namun ketekunan dan iman yang teguh juga harus secara konsisten menyertai perjuangan kita sampai terbukti hasilnya nanti. HN Magazine berkomitmen untuk terus mendukung dan mengapresiasi pemimpin-pemimpin muda yang selalu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sampai jumpa di The Alpha Under 40 tahun 2025. Very inspiring, seru banget, dan aku juga ketemu orang-orang yang sangat inspiratif yang bikin aku jadi tambah termotivasi lagi juga. Something big pastinya ada ya, aku juga lagi mengembangkan brand aku sendiri dan juga F&B bisnis aku gitu. Jadi pasti selalu ada something big yang akan aku usahakan untuk selalu ada. Tapi sisanya aku jalanin aja, insya Allah semuanya berjalan lancar. Nomor 1 adalah getting your hands dirty. Artinya kita jangan takut untuk dapat tangan kita kotor. Jadi gue ngeliat kadang anak muda itu kan gak mau terjun langsung ke lapangan ya. Gak bisa, maksudnya bagi gue untuk jadi seorang sukses itu juga ada get your hands dirty. Yeah. Oh, thank you so much HN, really appreciate it. Very well run event, very professional and super grateful gue bisa join di acara ini. Acaranya luar biasa sekali ya, dan banyak sekali potensi-potensi baru yang kita juga baru tahu di acara ini, dan juga dengan networking dengan para pemenang-pemenang lainnya, awardees lainnya. Senang sekali karena akhirnya aku juga bisa expand my friendship juga dengan orang-orang di sini. Untuk HN Magazine pastinya sukses terus dan terus berkarya dan menginspirasi karena banyak sekali orang-orang yang bahagia hari ini telah mendapatkan award dan juga diapresiasi kerja keras.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.